Apa perbedaan negara dengan pemerintah? Orang sering bingung, terutama Indonesia yang menggabungkan kedua jabatan, Head of State dan Head of Government di dalam satu orang. Dan memang, pendidikan politik semacam ini sengaja dihindarkan oleh mereka yang berkuasa. Negara itu ibarat kebun atau sawah, dan rakyat yang memiliki sertifikat atas tanah itu. Karena rakyat sibuk mengurusi banyak hal lain, maka pengelolaan kebun dan sawah tadi dilimpahkan kepada beberapa orang yang berfokus untuk merawat kebun dan sawah milik kita. Itulah kemudian yang disebut pemerintahan alias government. Untuk itulah rakyat membayar pajak, yang artinya sebagai sebuah ongkos agar pengelolaan sawah dan kebun tadi berjalan. Maka harusnya di sini posisinya jelaskan, rakyat itu pemilik dan government itu buruhnya. Maka sungguh ironis kalau seolah government di sebuah negara republik bertindak seakan-akan sebagai pemilik sawah dan kebun rakyat, bahkan hingga anti kritik dan represif terhadap rakyatnya sendiri. Dan sangat lucu jika pemerintah masih menggunakan istilah bantuan presiden, bantuan pemerintah, bantuan sosial, dan lain-lain. Padahal pemerintah itu tidak bisa membantu. Mengapa? Karena mereka digaji dan bertugas mendistribusikan uang pajak yang ujung-ujungnya memang milik rakyat juga. Maka harusnya tidak ada istilah bantuan. Gunakanlah istilah lain yang tidak mengkhianati substansi. Penggunaan istilah bantuan merupakan istilah yang mengingkari substansi, bahwa uang yang didistribusikan oleh pemerintah itu bukan berasal dari rakyat. Di banyak negara, jabatan Head of Government dan Head of State itu dipisahkan karena kekuatan korupsinya. Malaysia memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang di Pertuan Agung sebagai kepala negara. Begitu juga Singapura, Thailand, dan banyak negara lain, terutama negara-negara Eropa, memiliki jabatan terpisah antara Head of State dan Head of Government. Sebelum amandemen UUD 45, Indonesia memiliki struktur negara yang unik karena MPR bertindak secara de facto sebagai kepala negara. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Begitu powerfulnya MPR masa itu, Presiden sebagai kepala negara hanyalah simbolis karena sejatinya ia memegang mandat dari MPR. Karena itulah pada masa itu sering disebut Presiden Mandataris MPR. Ini sama dengan di negara lain di mana kepala negara memberikan mandat kepada kepala pemerintahan untuk menjalankan fungsinya, mengatur roda pemerintahan. Memang di Orde Baru terjadi banyak penyimpangan sehingga teknis pemilihan anggota MPR akhirnya menjadi alat dari rezim. Seperti anggota utusan daerah yang diangkat oleh Presiden. Adanya fraksi ABRI yang juga menjadi perpanjangan tangan Presiden, harusnya hal teknis seperti ini yang diperbaiki, bukan malah kemudian membubarkan atau melucuti banyak kewenangan MPR dan menjadikannya sebagai ad hoc yang terdiri dari dua kamar seperti Amerika Serikat, yaitu DPR dan DPD. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 UUD hasil amandemen. Bubarnya MPR membuat Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak memiliki lembaga yang menilai pekerjaannya. Yang ada hanya DPR dan itu pun bersifat politik praktis. DPD nyaris tidak memiliki wewenang untuk mengawasi Presiden. Dan setelah masa jabatan berakhir, Presiden tidak melakukan laporan pertanggungjawaban kepada MPR sebagaimana dulu pada era Orde Baru, namun hanya memberikan laporan kerja. Dan MPR tidak lagi memiliki opsi menolak atau menerima laporan kerja dari Presiden. Di Indonesia, Presiden bertindak sebagai eksekutor pemerintahan dan dia beresiko menyalahgunakan kekuasaan, namun hampir semua aparat alat penegak hukum diangkat olehnya, mulai dari Kapolri hingga Jaksa Agung. Itulah mengapa penegakan kasus korupsi oleh kepolisian terhadap penyelenggara negara relatif mandul. Atas alasan ini, kemudian pada era reformasi dibentuk lembaga baru bernama KPK. Namun beberapa tahun kemudian KPK akhirnya dimandulkan juga. Maka terjadilah mimpi buruk bagi setiap negara demokrasi. Aparat negara mulai dari kepolisian hingga tentara menjadi lembaga yang memelihara rezim pemerintah yang berkuasa. Mereka yang harusnya menjadi alat negara malah digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kekuasaan. Kenapa? Salah satu alasannya ya karena jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan tersebut berada pada satu tangan.